Ini ada penjelasan terkait nasab Wali Songo versi Rizik Syihab ya, Gurunda Rizik Syihab, yang sangat ilmiah sekali. Setelah saya dengar, ini baru ilmiah, memang tidak rugi jadi Gurunda. Saya belum pernah dengar seumur-umur Gurunda, kali ini saya pernah dengar. Dari keluarga besar Wali Songo ini, memang sejak awal dulu sampai saat ini mereka tidak punya lembaga nasab dulu. Ya. Nah, kenapa mereka tidak punya lembaga nasab? Ya. Karena nasab Wali Songo itu dijaga di kesultanan, ya ikhwan. Oh ya. Semua Sunan Gunung Jati itu di Kesepuhan Cirebon, saudara, Ya. itu dijaga nasabnya. Ya. Kesultanan Banten dijaga nasabnya. Nasab itu turun temurun, dan pihak kesultanan sendiri punya ahli nasab yang mencatat. Ya. Pertanyaannya, kenapa tidak dipublikasi? Oh. Karena dulu para Wali Songo dan keturunannya khawatir kalau nasabnya dipublikasi nanti dicuri orang. Iya. Maksudnya dicuri orang begini, ada orang lihat nih nasab Wali Songo, oh nasabnya begini. Dia bikin nasab, dia sambungin deh ke tengah-tengah. Betul. Dia sambung ke tengah-tengah. Betul. Saya dari Maulana Yusuf juga. Sebenarnya Maulana Yusuf ini punya anak juga yang namanya Anu. Ini di Karang-Karang. Betul. Saudara, nanti seolah-olah dia dari keluarga. Nah, ini betul, nggak ngawur, nggak. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Disembunyikan. Hah? Apa nggak ada yang akan adopsi? Apa nggak akan ada yang curi? Kenapa? Ayo. Oh, itu ada lembaga nasab. Kapan lembaga nasab itu didirikan? 1928. Siapa yang mengesahkan? Belanda. Sebelum itu siapa yang mencatat? Siapa? Siapa yang mencatat? Oke, tahan di situ dulu. Lanjut. Terus nasab Wali Songo kan tersembunyi, gitu. Kok bisa-bisanya kalian tahu kalau nasab Wali Songo itu tersambung ke Amil Fagih? Sedangkan pencatatan nasab Wali Songo tidak di Robitoh Alawiyah. Berarti kalian nyuri gitu? Coba, apakah nasab Wali Songo dicuri sama Robitoh? Nasab Wali Songo disimpan dengan baik, tidak dipublikasi. Nah, yang dipublikasi itu dapat dari mana? Kenapa si Bahar, si Rizik, dan lainnya mengatakan bahwa nasab Wali Songo ini tersambung kepada Amul Fagih? Dan kalian publikasi itu, tiap hari kalian baca itu. Tuh kalian dapat dari mana tuh? Dan curi kan? Bukan? Ini nanya. Nasab Wali Songo itu tidak terpublikasi, dicatat di Kesultanan, tidak dicatat oleh Robitoh, tidak punya lembaga nasab, kata lu. Dengan sendirinya kamu tidak mengakui dengan adanya naat dan sebagainya. Oke, saya di situ, saya relevan sini. Saya nanya, kalian kok tahu? Sedangkan nasab Wali Songo itu disembunyikan. Kok kalian tahu? Kalian curi atau gimana? Gimana itu? Kalianlah pencurinya atau gimana? Coba. Nasab Wali Songo itu disembunyikan bukan karena takut dicuri oleh begal nasab naruh nama dia, bukan. Yang namanya nasab itu nggak bisa orang lain catut-catut namanya di situ, nggak bisa. Ya, dia tidak bisa menjelaskan itu. Masa kita keluarga, di dalam keluarga kita tiba-tiba ada orang lain masuk. Ini saya dari ini, saya dari ini. Enggak, karena perang. Belanda tuh dulu yang nyuri. Belanda tuh dulu yang pingin merombak silsilah nasab Wali Songo Belanda waktu perang. Jik, ini gua rontokin semua argumen lu ya. Nampak sekali bodoh kalian dalam berbicara. Dengan sendirinya kalian menunjukkan kesalahan kalian. Belanda dulu yang pingin merampok nasab Wali Songo, pingin
menghilangkan sejarah Wali Songo di Nusantara. Ya, gue tanya sama lu, terus kenapa nasab Wali Songo disembunyikan dari Belanda, sementara Robitoh sendiri dideklarasi oleh Belanda, disahkan oleh Belanda? Nah, ini dua perbedaan yang sangat kentara sekali ya ikhwan. Tolong ya ikhwan, nasab Wali Songo disembunyikan dari Belanda. Kenapa nasab Ba'alawi justru lembaga nasabnya diresmikan oleh Belanda? Kenapa? Kenapa? Kenapa ya ikhwan? Tolong disimak baik-baik, tolong dicerna baik-baik. Nasab Wali Songo kata Rizik disembunyikan, disimpan oleh kesultanan. Misalnya nasab Sunan Gunung Jati disimpan di Kesultanan Banten. Ya, terus kenapa justru yang mengumbar nasab Wali Songo kalian? Ini keturunan Amul Fagih, ini begini, kan disembunyikan. Kalian tahu dari mana? Apakah kalian mencurinya? Beraninya di medsos seperti perempuan, bahasa lu provokasi TJ. Kalau beraninya di medsos cuman perempuan, berarti Rizik perempuan, Bahar perempuan dong. Aldo perempuan dong. Semua YouTuber perempuan dong. TikToker perempuan dong. Nggak ada kerjaan lain lu. Udah lu cari-cari jenis kelamin orang lah kalau nggak ada kerjaan. Jadi jenis kelamin Bahar tuh, laki apa perempuan tuh? Yang sesuai dengan konteks. Provokasinya di mana? Gua nanya. Kata Rizik, nasab Wali Songo itu disembunyikan, tidak punya lembaga nasab. Berarti pihak Robitotul Alawiyah ya tidak mencatat nasab Wali Songo. Berarti Wali Songo bukan Ba'alawi. Paham nggak? Kenapa Robitoh Alawiyah tidak mencatat nasab Wali Songo? Karena Wali Songo bukan Ba'alawi. Kalau Wali Songo Ba'alawi, tentunya tidak ada pernyataan kalau Wali Songo tidak punya lembaga nasab. TIJ mengatakan, makanya nggak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Kalau Wali Songo itu Ba'alawi, berarti lembaga nasabnya Robitoh. Paham tidak? Ini pasang tali jeratan di leher sendiri. Menghilangkan nasab Wali Songo, yang mencoba menghilangkan nama Wali Songo, yang mencoba menghilangkan sejarah Wali Songo adalah Belanda dan antek-anteknya. Makanya disembunyikan. Bukan karena takut dicuri, orang nempel nama dia situ, bukan, tidak bisa. Berarti kalau begitu, Robitoh itu kan dipublikasi nasabnya, berarti bisa ada yang cantol dong. Berarti bisa dimasukin orang lain dong. Bisa disisipin orang lain dong. Kan dipamer tiap hari itu dalam membaca manakib. Berarti ada dong yang diselipin. Tolong jawab. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.